Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Faslun. Halaman 106. Idza kana yaqra'u masyian, apabila ada si qori yaqra'u, yaitu membaca, si qori yaqra'u bil mudhari, sedang membaca, masyian, membacanya hanya sambil jalan, kalau jalan kaki sambil baca Quran, apa naik motor, apa naik mobil sambil baca Quran. Famarra ala qaumin, maka dia lewat di atas kaum, yang lewatin orang kumpul-kumpul, dia naik motor, lihat orang kumpul-kumpul, dia sambil baca Quran. Yustahabbu ayyato, maka disunahkan ayyato, bahwa dia menyetop al-qira'ata, akan qira'at Quran. Di stop dulu tuh, berhenti dulu, foto. Wa yusallimu alaihi, dan dia mengucapkan salam atas. Assalamualaikum, salam. Supaya yarji'u ilal qira'ati, kemudian dia kembali lagi tuh kepada membaca Quran. Jadi jangan mentang-mentang baca Quran orang kagak diopainin pisan. Orang kagak diopainin lewat aja. Mau sombong atau enggak? Lalu baca Quran apa aja ya? Jangan, putusannya sunnah hukumnya. Sunnah menyetop Quran, berhenti dulu, ucapkan salam, lewat. Walau a'ada ta'awuzwa karena hasanah, dan jikalau ia mengulang akan a'udzubillah karena hasanah, maka adalah itu lebih bagus. Tetap kalau auzu lagi ya. Walau karena yaqra'u jalisan, sekarang bagaimana seandainya adalah dia sedang membaca Quran jalisan, hanya sambil duduk jongkok di depan rumah sambil baca Quran. Terus itu. Famarra alaihi ghairuhu, maka lewat atas dia orang lain lewat. Faqad qala Imam Abdul Hasan Al-Wahidi, maka sungguh berpendapat Imam Abu Hasan Al-Wahidi, al-aula, yang paling cakep, tarkus salam alal qari, meninggalkan ucapan salam atas yang membaca, listighalihi bitilawah, karena dia lagi sibuk si qari dengan baca Quran. Kalau ada orang lewat mah nggak usah diopenin, lanjut aja baca Quran depan rumah. Sopir kalau depan rumahnya ada orang lewat, lanjut aja baca Quran. Yang lewat kudunya yang sudah mengucapin salam mah, bukan yang duduk, ya. Adabnya begitu kan. Ya mah, dia masih mungkin aja baca Quran. Kalau kita yang lewat, orang duduk, assalamualaikum. Qala, berkata Imam Abdul Hasan Al-Wahidi, fa in sallama alaihi insanun kafahu rabbil isyarah, maka jika mengucapkan salam alaihi atas si qori maksudnya qori Quran, yang membaca Quran,
salam. Insanun seorang manusia mengucapkan salam. Bilang yang penduduk nih baca Quran, Assalamualaikum, gitu aja. Tafawradu maka cukup akan dia ya menjawab salamnya dengan isyarat. Jawab ya, aja angkat tangan. Jangan diputus pada. Fa'in arada raddul lafzi bagaimana? Kalau jika dia ingin menjawab salam dengan cara melafazkan, radahu boleh dijawab salam itu. Sumasta napa al isti'adah, cuman saja dia perlu mengulang. Mengulang apa? Al isti'adah, ucapan a'udzubillahnya diulang lagi. Wa awadat tilawah, dan dia ulang tuh tilawahnya ya, bukan dia terusin, diulang lagi. Tadi mulai dari mana? Yasin lagi panjang banget. Udah sampai ulang lagi. Kalau cuma ucapan salam ya, salam itu gitu. Ini cukup pakai isyarat aja. Wa hadzal ladzi qalahu dhaifun. Tapi ini yang di pendapat beliau ini memiliki kata dhaif. Wa zahir wujubur raddi, tapi yang jelas sih, yang jelas mah wajib ya menjawab salam dengan lafaz. Faqad qala sabuna, maka sungguhlah berpendapat sahabat-sahabat kita yang Imam Syafi'i ini rombongannya, idza sallama ad-dakhilu yaumal jumu'ah, apabila memberi salam ad-dakhilu orang yang masuk ke masjid yaumal Jumat, hari Jumat, masuk masjid, Assalamualaikum gitu. Kayaknya kagak ada yang gitu ya. Ini orang aneh aja. Masuk masjid Assalamualaikum. Gimana itu? Kalau ada orang masuk ke masjid mengucapkan salam di hari Jumat fi hal khutbah lagi. Lagi khutbah berlangsung sama khotib. Assalamualaikum. Kamu waras nih. Wakunna, dan kita berpendapat al insat sunnatun. Dalam pendapat kita sih yang namanya insat itu dia hukumnya sunnah. Wajib al-urus salam, wajib itu ya. Lahu bagi si dakhil tuh raddus salam ya, menjawab salam. Wajib menjawab salam untuk si dakhil. Ala wajib ini di atas kaul yang lebih sahih daripada dua pendapat. Tetap wajib ucapin salam. Cukup satu orang aja yang dekat pintu jawab salam. Fa idza qalu hadza fi hal khutbah mahal ikhtilaf, maka apabila ashabuna berpendapat ini di dalam hal khutbah aja serta masih berbeda pendapat di wajib insot tahrim kalam, fa fi hal qiraati, maka di dalam keadaan baca Quran alat tilayah rumul kalam yang tidak haram apa ngomong fiha di dalam qiraat bil ijma, dengan ijma aula lebih utama lagi. Jadi kalau lagi khutbah aja tetap wajib mengucap salam, yang padahal khutbah maka kita wajib diem, wajib mengucapkan salam yang masuk, apalagi baca Quran. Lagi baca Quran orang salam mereka belum jawab gitu. Ma'ana salam wajibun, serta sesungguhnya menjawab salam itu wajibun, wajib bil jumlah secara global. Secara global, mau baca Quran kayak mau sedang khutbah, mau ngapain aja jawab salam mutlak. Wa amma idza atosha, dan adapun apabila bangkis fi halil qiraati, di dalam ketika baca Quran, lagi baca Quran bangkis, wajis. Fa inna yustahabu, maka sungguh disunahkan ayyakula, bahwa berkata si bangkis tadi alhamdulillah. Kepotong ya tuh ya. Alhamdulillah. Ya, tetap sunnah. Wa kadza laukan fi shalah. Begitu juga jika ada dia dalam sembahyang, di sembahyang kita sunnah. Iya karena beli rasanya majlis alhamdulillah. Walau atosa ghairu, dan seandainya bangkis ghairuhu orang lain, itu selain dia baca orang lain bangkis wa yaqra'u, sedangkan tuh orang lain tadi ya lagi baca Quran fi ghairi sholati, di dalam selain sholat. Wa qala, dan dia berkata alhamdulillah. Yustahabu lil qari, disunahkan bagi qari ayyasmatahu, menjawab bangkis itu fayaqulu yarhamukallah.
kalau ada orang bangkis ya orang lain, dia lagi baca Quran cuma di luar sholat baca Qurannya. Ya, yang bangkis ngomong gini, alhamdulillah, tetap kita sunnah meskipun lagi kita baca Quran kita sunnah motong dulu ya. Yarhamu kau. Yarham. Walau sami'al mu'adzina, dan seandainya mendengar si qori akan muazzin lagi baca Quran azan subuh. Ya, lagi baca Quran azan zuhur, lagi baca Quran azan aja, tiba-tiba dengar azan itu si qori. Qata al qiraata, maka menyetop si qori akan baca Quran. Apa dia azan ya? Apalagi lagi ngobrol kita, lagi main TV, main HP, denger azan, stop. Yang baca Quran aja lagi afdol ibadat mati. Qiraatul Quran, denger azan, stop. Ngapain emang? Wa ajabahu, dan dia menjawab azan bimutaba'atihi dengan mengikut muazzin. Jawab azan ikutin muazzin. Muazzin mana? Hayal salat. Apa tuh Allahu Akbar? Allahu Akbar. Jelas. Ikutin muazzin. Fi al-fadil adzan 48 adzan wal iqamah dan iqamah. Sumaya udu ila qiraati, kemudian dia kembali kepada bacaannya si qori. Balik lagi ke bacaannya dia tadi sore. Kalau lagi azan stop, sul adab ya. Bahwa azan itu syariat Islam. Ya, syariat Islam. Wa hadza muttafaq alaih. Ini sepakat ya, ulama nyuruh nyetop baca Quran. Enggak ada perbedaan pendapat, enggak ada yang lanjut. Ya, kalau enggak lanjut aja tuh sul adab. Kalau mau gini, kalau mau kita baca Quran nih. Kayak kita gini dulu, kita lagi ngaji gini nih. Tiba-tiba ada azan di masjid kecil apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita berhenti dulu. Dari sini kita azan, ada satu orang ayo bangun azan. Kita jawab azan yang di sini aja. Terus lanjut lagi, dia masih azan masih berlangsung, enggak apa-apa. Yang penting kita di sini udah azan, udah jawab azan. Ya. Wa amma idza tulibat minhu hajatun fi hadil qiraati wa amkanahu jawab sa'il bil isyara al mufhimah wa ulima annahu la yankasiru qalbu wa la yasul syai'un minal adha lil unsi alladhi baina wa nahwihi wal aula ay yujibahu bil isyarati wa la yaqta'a qira'at wa jazaa'u. Wa amma dan adapun idza tulibat apabila diminta minhu dari si qori hajatun apa hajat fi hal qiraati di dalam hal qiraat lagi baca Quran ada orang minta tolong ya. Macam ajarannya ada namanya kita. Kalau ini itu dong tolong beli rokok ya, ilmu baca Quran. Wa amkanahu dan dia bisa memungkinkan ya jawab orang yang meminta bil isyarah dengan isyarat yang memberikan paham. Kalau dia mungkin bisa menjawab ya orang yang minta hajat tadi dengan isyarat yang memahami dan dia tahu wa alimah dan dia tahu anolan tersebut bahwasanya siapa tadi itu si sa'il tadi ya enggak kecewa hatinya, enggak kecewa, enggak tersinggung hatinya. Yang isyarat dan tidak hasil atas si sa'il tadi sesuatu daripada ya tersinggung ya lil unsi karena lil unsi karena menghibur alladzi bainahuma yang antara keduanya dan seumpamanya, maka yang paling afdol al aula ayyujibu bisyarah, jawab aja dengan isyarat wala yaqta'a dan jangan dia putusin bacaan Quran pakai isyarat aja ya, jangan dia putusin al qiraat akan bacaan. Fa in qata'a jaza, kalau dia putusin akan qiraat hukumnya jaza, boleh. Orang enggak tahu apa kan dia. Maaf. Faslun bermula ini satu pasal wa idza warada 'alal qari'i dan apabila datang atas orang yang baca Quran man orang fihi pada orang itu fadilatun apa kemuliaan min ilmin daripada ilmu au sholain atau kesolehan au syarafin atau kemuliaan. Kita lagi baca Quran, ada yang datang sama kita, orang yang dianggap mulia lah, apakah dari segi ilmunya, apa dari segi kesolehannya, apa dari segi keturunannya, maka orang mulia. Gimana tuh? Ausinin atau orang tua yang datang orang
orang tua, sin orang tua. Ma'asyanatin serta ya terpelihara agamanya orang tua, tapi terpelihara agamanya. Berarti orang mulia juga kan orang tua. Kadang orang tua gaya kagak aki-aki, lagi baca Quran lain juga itu mah. Ya, iya, aki-aki orang bayang nih datang kita. Udah kita itu mah kalau aki-aki yang begitu. Ini mah aki-aki ma'asyanah yang ngejaga agama. Itu gimana tuh kalau kita lagi baca Quran datang guru, lagi baca Quran datang habib, lagi baca Quran datang ustadz orang soleh gitu ya, atau orang tua yang beragama. Aulau hurmatun bi wilayatin au wiladatin, atau bagi si qori itu ada hormah bi wilayatin dengan wilayah au wiladah atau wiladah au ghairihima atau selain keduanya. Ya, masih ada hubungan kerabat yang datang saudara nih. Ya, saudara, pemertua, apa wiladah lah, kelahiran maksudnya orang tua ya. Fala ba'sa bil qiyami, maka tidak mengapa dengan berdiri lahu kepada yaitu si qori ala sabil ihtirami, atas jalan menghormati wal ikram dan memuliakan. Boleh ya kita lagi baca Quran tiba-tiba datang ustaz Assalamualaikum. Jadi jangan ustaz sama Quran sebenarnya muliaan Quran. Ustaz sama Quran muliaan Quran. Tapi tetap ya. Nah, di sini dikatakan apa tadi? Ya pala baksa. Pala baksa tak apa-apa ya. Bukan sunnah tuh ya, tapi nggak sunnah. Nggak sunnah berdiri. Kalau mau berdiri kita perasaan gak enak sama guru namanya, sama ustaz dan orang soleh. Kita bangun, kita meninggalkan Quran dulu sejenak nih. Nah, pala baksa nggak apa-apa ya. Boleh-boleh aja, tujuannya untuk menghormati, memuliakan. Bukan untuk ria pamer ya, bukan untuk uzom, kayak ujub gitu, bukan. Balalikan mustahabun katanya kalau Nabi, bahkan itu jadi sunnah ya. Jadi sunnah ya kita berdiri. Waqad sabat al-qiyam, dan sungguh telah tetap apa al-qiyam berdiri lil ikrami untuk memuliakan min fi'lin nabi daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi ashabi dan perbuatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihadratihi dengan hadirnya Nabi, wa bi amri dan dengan perintahnya Nabi, wa min fi'li tabi'in dan dari perbuatan tabi'in, wa man ba'dahum dan orang yang setelah tabi'in, minal ulama daripada ulama, wassolihin dan solihin. Bahkan itu sahih ya, keterangannya kita dianjurkan sunnah berdiri kalau datang orang-orang soleh, datang kiai, datang sunnah berdiri kita tuh. Iya, meskipun kita lagi baca Quran gitu. Ya. Kenapa? Karena memang ada keterangan bahwa itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dilakukan juga oleh Nabi Muhammad sama sahabat-sahabatnya. Bahkan sahabat-sahabat ngelakuin tuh, berdiri di hadapan Nabi. Dulu waktu pertama-tama sih emang Nabi nggak suka juga tuh pernah. Ya, datang Nabi nih ke majelis gitu, berdiri semua. Tapi jangan dulu. Nabi tak waduh nggak mau gitu. Akhirnya Hasan bin Thabit itu inisiatif dia. Kayaknya nggak enak amat ya, datang Nabi duduk. Ada dia memberikan kata syair, qiyamil azizi fardun wa tarku ma huwal fardu ghairu mustaqimi, ajibtu liman ro'a azizatan falam takuni, katanya gitu. Ya, apa katanya? Iya, berdirinya aku untuk seorang yang mulia itu wajib, meninggalkan wajib itu namanya kagak bener. Aku heran melihat orang yang ajib sementara kita duduk aja, diri semua. Harus berdiri semua. Dari situ Nabi diam, tidak lagi melarang. Itu berarti menunjukkan Nabi setuju di saat ada orang mulia kita berdiri. Bahkan ada hadis Nabi perintahkan, idza ja'akum karimun faqumu. Kalau datang orang yang mulia di antara kalian, berdirilah. Meskipun kita lagi baca Quran. Itu dilakukan juga para tabi'in, orang-orang setelah tabi'in daripada ulama sholihin begitu ya. Waqad jama'tu juz'an fil qiyami, dan sungguh aku telah mengumpulkan satu juz di dalam masalah berdiri. Sampai Imam Nawawi ngarang kita belum ada. Ngarang kita pusat berdiri. Jadi orang yang sekarang larang-larang ya ketinggalan zaman ya. Imam Nawawi udah ngejawab. Berapa tahun Imam Nawawi? 600 tahun ya.
600 tahun yang lalu. Kalau ada orang sekarang jangan berdiri datang ya mobil, ya 3 jam. 600 tahun dulu seorang muhaddis besar Imam Nawawi udah nulis kitab tuh. Iya. Wa dzakartu fil ahadits, dan aku menyebut di dalam itu juz akan hadis-hadis wal asar, dan asar perkataan sahabat al-wadiyatan bistihbabi, dengan sunnahnya berdiri tuh, sunnah berdiri ya, wa bin nahyi anu, dan dengan melarang anhu daripada berdiri, ada ya larangan tentang berdiri juga ada juga. Jadi ada sunnah berdiri, ada larangan juga berdiri. Mungkin kepada orang-orang tertentu yang ahli maksiat, orang yang gak menjaga agama, ya kita apa berdiri. Wa bayantu dha'fad dha'if, dan aku jelaskan di situ yang dhaifnya dhaif minha daripada hadis, yang hadis dhaif aku jelasin di situ. Wa sihadat sahih, dan sahihnya yang sahih aku jelasin. Wal jawab amma yutawahamu aminun nahyu, dan menjawab daripada apa yang diduga daripada berdiri apa larangan, dan aku menjawab di situ. Orang yang melarang-larang berdiri, aku jawab di situ dengan hadis-hadis ya, begitu. Walaysa fi nahi, padahal itu enggak ada larangan ya. Audatu dzalika kullahu, dan aku jelaskan itu semuanya, kullahu seluruhnya, bihamdillah, semuanya dengan memuji kepada Allah. Alhamdulillah sudah tuntaskan itu. Ya cari kitabnya kalau mau, gitu katanya. Paman tasyakka, siapa orang yang masih ragu fisai'in di dalam sesuatu min hadits daripada hadis-hadisnya, masih ragu-ragu sama tentang berdiri dari hadis-hadisnya, silakan kata Imam Nawawi fal yutali'hu, maka hendaklah dia mutolaah kitab saya itu. Dia akan kitab saya mutolaah di situ ya, yajid, maka dia akan mendapatkan mayazulu bisyaku, akan perkara yang bakal hilang keragu-raguannya insyaallah taala. Bakal hilang tuh ragu-ragu. Boleh nggak sih berdiri, boleh nggak sih berdiri, baca aja kita gitu. Cuma kitabnya langka ya, kitab langka itu kitab mahal tuh tentang berdiri ya. Cari tentang berdiri karya Imam Nawawi, berdiri kepada orang-orang orang soleh, sama orang tua, sama mertua, sama bapak, sama kakak. Nabi Muhammad aja berdiri sama anaknya tuh Siti Fatimah ya. Nabi Muhammad berdiri gini, lagi dulu sama kamu ya tuh Siti Fatimah. Kamu ahlan wa sahlan, masyaallah raihanati, kembang mau disambut itu masuk dulu. Nabi orang mahal sebetulnya ya. Iya sebenarnya mungkin. Nah itu peranannya ya. Dulu saya pernah ceramah ya, waktu ceramah di Santi ada Hamdan tertentu ya. Yang berdiri kita dewek, yang lain kagak berdiri. Dia bilang nih, ente kalau jadi ustaz ajarin jamaah, datang orang sholat semua harus berdiri. Ya jadi begitu. Jadi kita juga berdiri, kita karena kita tamu di situ ngajak orang berdiri, belum menjadi murid semua di situ. Keren. Kami ngajarin kalau datang orang disuruh berdiri. Itu yang datang untuk Abdul Ghadir bin Hadi ya, Segaf dari Probolinggo. Gitu ya. Faslun, bermula ini satu fasal fi ahkamin nafisah, di dalam hukum-hukum nafisah yang antik, hukum-hukum yang antik. Tata'allaqu bil qiraati, yang berkaitan dengan membaca Quran fi sholati, di dalam sholat. Ubaliku fi ikhtisari, aku menyangatkan di dalam meringkasnya ini ahkam, saya ringkasnya gitu. Kalau mau panjang yang Nawawi jago deh. Kalau mau panjang dari kitab lagi aja. Fa inna masyhuratun, maka sesungguhnya ini ahkam yang nafisah masyhur fi kutubil fikih, di dalam kitab-kitab fikih, banyak kitab fikih. Min hadi antaranya ahkam annau tajibul qiraatu, bahwasanya wajib membaca Quran fi sholati, di dalam sholat. Baca Quran hukumnya wajib ya di dalam sholat. Al-mafrudati, sholat yang fardu, bi ijma'il ulama, dengan sepakat ulama. Jadi ulama sepakat yang namanya sholat wajib baca Quran. Nah itu sepakatnya begitu, wajib baca Quran kalau sholat atau 5 waktu itu. Sumakola, kemudian berkata Malikun, Imam Malik, wa Syafi'iyu, dan Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan Imam Ahmad bin Hambal. 3 mazhab nih ya, Maliki, Syafi'i, Hambali.
Wal jamaahirul ulama dan mayoritas ulama tatayanu qiraatul Fatihati tertentu baca Qur'annya itu surat Fatihah fi kulli rakaatin tiap-tiap rakaat. Jadi wajibnya baca Fatihah. Itu pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan mayoritas ulama begitu. Jadi kalau orang sembahyang nggak baca Fatihah nggak sah, gitu ya. Nggak sah orang kalau sembahyang nggak baca Fatihah. Jadi yang wajib tertentu bacanya itu maksudnya, itu baca Fatihah. Kapan? Fi kulli rakaatin tiap-tiap rakaat. Tarawih 20 rakaat, 20 kali berarti baca Fatihah. Gitu, kalau enggak ya enggak sah. Wa qala Abu Hanifah dan berkata Abu Hanifah wa jamatun. Nah, Imam mazhab Hanafi ya. Dan juga sekelompok pengikut Imam Abu Hanifah la tatal Fatihah abadan, enggak tertentu Fatihah selamanya. Enggak harus Fatihah selamanya dong. Yang penting Quran. Abu Hanifah gitu katanya. Qala berkata Abu Hanifah wala tajibu qiraatul Fatihati. Berkata Abu Hanifah enggak wajib baca Fatihah fi rakaatil akhirati di dalam 2 rakaat yang terakhir. Ya namanya Fatihah juga itu mah. Rakaat pertama ya. Rakaat pertama, rakaat kedua itu wajib Fatihah. Terus rakaat ketiga keempat enggak wajib Fatihah katanya. Jadi enggak selalu baca Fatihah doang. Kan kalau tadi kan setiap rakaat baca Fatihah. Zuhur 4, 4 kali baca Fatihah. Asar 4. Yang 2 rakaat pertama aja baca Fatihah, 2 rakaat keduanya yang terakhir itu enggak wajib Fatihah gitu katanya. Wasawab al awal, tapi yang benar kata Imam Nawawi yang pertama, Imam Syafi'i yang benar mah baca Fatihah tiap rakaat gitu. Faqat Allah Ta'ala, maka sungguh setelah memperkuat alaya atas Fatihah al adillatu apa dalil-dalil minas sunnati daripada hadis. Ada hadisnya tentang baca Fatihah tiap-tiap rakaat itu. Wa yakfi min dalika, dan cukup dari itu dalil qauluhu apa ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, di dalam hadis sahih kata Nabi wala tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an. Wala tujzi'u, dan tidak memadai, tidak mencukupi apa salat la yuqra'u yang tidak dibaca fiha di dalam salat bi ummil Qur'an dengan ummul Qur'an, baca Fatihah. Kata Nabi kan itu, setiap sembahyang yang tidak dibaca Ummul Quran maka itu sembahyang tidak memadai, nggak cukup. Berarti harus baca surat Fatihah. Makanya Fatihah namanya Al-Kafiyah. Ya, Al-Kafiyah. Orang sholat baca Fatihah doang cukup. Tapi orang sholat baca apa dibaca, Fatihah yang dibaca kurang, nggak memadai. Makanya belajar Quran yang wajib baca Fatihah ya. Tahsin Fatihah wajib. Kalau yang lain baca Quran tuh ya itu fadilah. Ya, fadilah aja, keutamaan. Tapi kalau Fatihah, kalau sampai nggak bisa baca Fatihah, sampai nggak punya guru Fatihah, ya bahaya itu. Harus ada syaratnya kita guru Fatihah. Siapa guru kita guru Fatihah? Itu benerin Fatihah. Kalau belum, sekarang cari tahsin Fatihah, guru yang bersanad, punya guru. Itu wajib kalau Fatihah. Ya, ini tolak ilmu itu wajib. 1, belajar tauhid, 2, berfikih, 3, bertasawuf, 4, belajar Fatihah. Malah kata Bahawani Kudus sama tasawuf akhir wajib belajar, ya, karena itu betul sob. Wajma'u, dan sepakat ulama ala istihbabi qiraati surati, di atas sunnah membaca surat ba'dal Fatihati, setelah Fatihah. Ijma ya, sepakat ulama baca surat hukumnya sunnah. Kapan? Setelah baca Fatihah. Kapan tuh? Fi rakaati subuh, di dalam 2 rakaat subuh. Kalau kita sembahyang subuh 2 rakaat, maka dua-duanya habis Fatihah sunnah baca surat. Wal aulaya ini, dan 2 rakaat yang awal keduanya min baqi sholawati, dari sisanya sholat selain sholat subuh yang 2 pertama aja sunnah baca surat. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, 4 Fatihah aja, gak usah tambah surat gitu. Waqtalafu fi istihbabiyah, dan berbeda pendapat ulama di dalam sunnah baca surat isalisati pada rakaat ketiga maghrib ya, warabiati, dan rakaat yang keempat ya, kayak isya dhuhur gitu baca surat hukumnya ikhtilaf ya. Wali Syafi'i fiha qaulani, bagi Imam Syafi'i ada 2 pendapat. Al-jadid, bermula pendapat jadid, anna tustahabu, tetap sunnah baca surat
Rakaat ketiga katanya wal qadim analatus tabu, yang qadim bahwasanya baca surat enggak sunnah gitu. Ya, dia dulu pendapat Imam Syafi'i punya kaul jadid, punya kaul qadim. Biasanya kalau qadim jadid itu yang terpakai jadid, berarti tetap sunnah. Boleh kita rakaat ketiga baca Fatihah, baca surat itu. Qala ashabuna, berkata sahabat kita, wa idza qulna, dan apabila kita berpendapat inna tustahabu, bahwasanya baca surat itu disunahkan, wala khilafah, maka tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan. Anau yustahabu, bahwasanya disunahkan ayakuna, bahwa ada yaitu surat akola lebih sedikit minal qiraati, daripada bacaan surat fil aulayaini, pada 2 rakaat awal pertama. Jadi kalau bentar rakaat ketiga pengen baca suratnya pendekkan lagi dari rakaat pertama. Misalnya rakaat pertama, misalnya tadi baca alam nasroh, rakaat kedua alam taro, nah rakaat ketiga lebih pendek lagi, inapena gitu ya. Terus habis ini kenapa 24 satu ayat aja, satu ayat aja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar gitu ya, baca satu ayat aja lebih pendek gitu, katanya aturannya gitu. Qalu, berkata ulama, wa takunul qiraatu fis salisa wa rabi'a sawaun, kata gitu ya. Dan bacaan Quran adalah bacaan Quran pada rakaat ketiga sama rakaat keempat sama. Kalau sama enggak apa-apa, jangan lebih banyak aja. Wahal yatul ula, alasannya tidak, apakah memperpanjang seseorang al-ula akan rakaat pertama, alasannya di atas kedua? Harus nggak sih sebenarnya rakaat pertama harus lebih panjang daripada rakaat kedua? Harus begitu Bang. Fihi mawajani, tetap di dalam qiraat ada 2 pendapat. Asoma yang paling sahih indah jumhur, menurut mayoritas ulama. Ashabina sahabat kita, annahu la yatulu, bahwasanya tidak panjang. Harus panjang yang pertama. Wasani, dan berpendapat yang kedua, wa sahih, ini sahih. Indal hakim, menurut ahli tahqiq, annahu yatulu, bahwasanya rakaat pertama harus panjang. Pertama harus panjang. Wal mukhtar, nah ini dengan terpilih lil hadis sahih, bagi hadis yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatulu fil ula, adalah Nabi memperpanjang pada rakaat pertama, mala yatulu, akan bacaan yang tidak panjang, pisaniyati, pada rakaat kedua. Rakaat kedua enggak panjang, rakaat pertama. Wa faidatuhu, dan bermula faidahnya itu ayudrakal mutaakhir rakaatul ula, supaya dapat mengejar orang yang tertinggal akan rakaat yang pertama. Apa sih tujuannya? Tujuan rakaat pertama panjang biar orang yang ketinggalan lagi wudu, lagi di jalan, bisa dapat rakaat pertama. Makanya kadang-kadang ada orang udah komat, belum juga bunyi tuh. Kadang-kadang itu dibeli tapi kagak dipakai. Bener nggak? Bener. Oh iya, orang kalau yang depan mic kan depan buat komat. Depan buat mic banyak komat aja, belum juga bunyi menret, udah pengen komat aja, udah sempat sama mic ya gitu. Beli brewek jangan beli sesuatu. Buat komat ya udah, kalau udah komat ya jangan disetel, jangan digentak, nggak boleh makruh ya. Allah Akbar, weh komat aja, jangan. Allah Akbar. Begitu aturannya. Ya udah, apa kalau mau ngomel ntar habis bayang mau bilangin lagi jangan begitu lagi. Belum bunyi kan saya itu beli mahal 1,5 juta, jadi nganggur, jadi tret-tretnya orang dipakai gitu. Iya, pas kita komat deh ya udah kita baca surat yang panjang rakaat pertama ya. Baca apa? Masih banyak orang yang lagi pada wudu, masih banyak orang yang lagi pada di jalanan belum sampai, baca itu surat yang panjang ya. Baca misalnya wasama idatil buruj, kan banyak tuh. Iya, kan yang komat dongkol. Lama banget baca suratnya. Ya sama-sama bikin dongkol. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullah, wa idza adrakal masbuku, dan apabila mendapati si masbuk ma'al imami, serta imam, ar-rak'ataini al-akhirataini, akan 2 rakaat yang terakhir minadz zuhri, daripada zuhur, wa ghairiha, dan selain zuhur kayak asar sama isya gitu ya. Sumaqama, kemudian berdiri si masbuk, ilal ityani, kepada mengerjakan bima baqiyat, dengan rakaat yang tersisa.
alaihi atas si masbuk misalnya ketinggalan 2 rakaat ya, Imam salam dia nyambung lagi berdiri, ustuhiba ayyaqra surata, maka disunahkan si masbuk membaca surat. Jangan Fatihah aja ya, baca kayak kita main Zuhur ketinggalan rakaat pertama kedua, nyambung udah rakaat ketiga, begitu dia tahiyat akhir kan kita baru tahiyat awal, dia salam kita kan berdiri tuh baca Fatihah, itu Fatihah kita sunnah baca surat gitu ya. Rakaat ketiga kita, rakaat keempat kita baca hukumnya apa? Sunnah. Qala jamaahir, berkata jumhur min ashabina hadza alal qaulaini, bermula ini pendapat tetap di atas 2 pendapat. Wa qala ba'dhum hadza ala qaulihi, ini di atas pendapat ya kalau surah fil akhirataini, yang mengatakan surat sunnah pada 2 akhir ya, rakaat yang terakhir. Amal akhir, adapun yang lain fala, maka tidak. Jadi tergantung pendapat. Kalau pendapat yang tadi tuh yang pertama, surat hanya di rakaat pertama aja, kedua 3 4 mah enggak, berarti enggak baca gitu. Ikut pendapat itu tuh, pendapat yang 3 4 juga surat. Berarti ketika dia bangun daripada imam salam, dia baca surat. Ikut para seremnya. Ya, lembaran gitu kondisinya lebih enak, kita ikut pendapat yang kedua ya, tetap baca surat. Kemudian di sini dikatakan ya wasawab al awal, yang benar yang pertama, benar ya kayak Imam Nawawi ya, yang benar yang pertama tetap baca surat ya. Kalau kita rakaat pertama kedua ketinggalan ya, baru masuk rakaat ketiga imam salam kita bangun, nah, itu kita rakaat ketiga kita sunnah baca surat, itu yang sawab kata Nawawi al awal yang pertama. Di ala takhluwa sholatu min surat min suratin, agar supaya tidak kosong sholatnya dia dari baca surat Quran, jangan ada kosong. Kan kalau nggak baca surat mah 4 rakaat sepatih-patihnya bisa ya. Iya, nggak baca surat. Allah. Ada hukum imam al-munfarid. Bermula ini hukum imam. Masa imam munfarid ya? Ini wawunya hilang aja. Ada hukum imam wal munfarid gitu. Ini baca surat hukumnya boleh buat imam dan munfarid gitu ya. Pakai waw, kurang tuh. Ada hukum imam wal munfarid. Kalau nggak ada wawunya bingung. Ini hukum imam munfarid. Dan imam dewek. Kota kita kalau nggak pakai feeling begitu tuh. Puyeng seharian mikir kita. Emang kualitas manusia itu dalam baca kita pada 3 kata Abi Dimyati. Kata Abi Dimyati, orang ya, kualitas orang baca kitab itu ada 3. 1, kualitas dia di bawah kitab. Di bawah kitab di atas, dia di bawah. Berarti kalau kitab salah, kader dia ikut kader juga. Di bawah dia ada yang standar, sepantar, dia sama kitab sepantar. Kata Abi Dimyati, yang hebat ya di atas, si pembaca di atas kitab. Makanya itu Abu Dimyati dulu ulama-ulama Mesir kalau habis ngarang kitab di bawah. Kalau Abu Dimyati ya minta di tasheh, dicek bener nggak nih gitu. Karena katanya salah satu ulama yang kualitasnya di atas kitab pangkatnya itu Abu Dimyati ya. Jadi ada kalau kitab salah tuh 3 baris segala baris salah gitu. Kalau kita yang di bawah tergantung kita salah cetak ya, kita juga salah juga. Makanya kita namanya juga ustaz cetakan. Salah cetak. Bismillahirrahmanirrahim. Amal makmum, adapun kalau jadi makmum gimana? Kalau jadi makmum baca surat apa kagak? Fa in kanat sholatu sirriyatan, maka jika ada apa sholatnya si makmum yaitu sir, kayak zuhur sama asar kan sir tuh. Wajabat alil fatihatu, maka wajib atas si makmum baca fatihah. Wasfuhibalau suratu, dan disunahkan bagi makmum baca surat. Kalau main zuhur, main asar, jadi makmum wajib baca fatihah dan sunnah baca surat. Kalau sekarang kalau keras, wa in kana jahriyatan, dan jika ada sembahyangnya si jahri. Ada ya? Bayangnya si jahri itu keras. Fa in kana, maka jika ada si makmum yasma'u, yaitu mendengar
Qiraatul imam akan bacaan imam kuriha lahu maka dimakruhkan bagi si makmum qiraatu surati baca surat makruh ya malah bagi makmum baca surat baca Fatihah aja makmum mah ya makmum baca Fatihah aja di sholat dolin amin udah konsen dengerin bacaan imam jangan bareng kayak bocah imam baca lam taro yang bocahnya udah hafal ngikutin belakang lam taro kayak apa makruh gitu karena bocah gak paham kita nih makruh dengerin aja bacaan imam baca Fatihah aja ya. Wa fi wujubil Fatihati kaulani dan di dalam wajib baca Fatihah ada dua pendapat. Asoma tajibu yang paling sahih dua pendapat wajib baca Fatihah. Kalau baca Fatihah wajib baca Fatihah mah walaupun jadi makmum imam baca Fatihah udah kita juga tetap wajib baca Fatihah. Jadi Fatihah mah emang rukun sembahyang dia baik sembahyang sendiri jadi imam ataupun jadi makmum. Wasanila tajibu dan pendapat yang kedua enggak wajib baca Fatihah diem aja. Jadi makmum gak usah bacaan dengerin imam aja imam baca Fatihah dengerin imam baca surat dengerin jadi nggak baca apa-apa kata pendapat kedua begitu ya. Wa in kana la yasma'ul qira'ata dan sekalipun adalah dia tidak mendengar ya akan bacaan wa in kana bukan sekalipun dan jika ada si makmum tidak mendengar bacaan imam. Bagaimana kalau si makmum kagak dengar bacaan imam? Fasahihu wujubul Fatihah. Maka yang sahih wajib Fatihah wastihbabus surat dan sunnah baca surat. Kalau yang kupingnya budeg jadi makmum orang dengar apa-apa baca Fatihahnya wajib, baca suratnya sunnah. Wakilah kata pendapat maka katanya la tajibul Fatihah, enggak wajib pada dia dengerin apaan orang budak. Wakilah tajibu kata ilmu wajib wala tustahabu suratu wajib Fatihah dan enggak sunnah baca surat wallahu a'lam. Tapi yang sahih tetap ya wajib Fatihah kalau jadi makmum. Wa tajibu qiraatul Fatihah dan wajib baca Fatihah fi raqatil ula pada rakaat pertama. Min sholatil janazati daripada sholat jenazah rakaat pertama wajib baca Fatihah dalam sholat jenazah. Rakaat pertama yang udah kedua. Iya kan rakaat ula takbiratul ula kali ya. Jangan salah penting. Rakaat ula. Wa amma qiraatul Fatihati fi sholatin nafilah dan ada pun membaca Fatihah di dalam sholat sunnah. Fala Buddha mina maka tidak boleh tidak dari Fatihah itu wajib walaupun sholatnya sunnah baca Fatihahnya wajib. Kalau kagak jadi sholat hakikat nggak bakal ketemu kalau nggak baca Fatihah mah. Kalau belum waktu lafaz dan berbeda pendapat sahabat kita fitasmiyati fiha di dalam menamakan Fatihah akan Fatihah. Kalau kofal maka berkata kofal tusama wajibatan dinamakan Fatihah wajibah. Jadi ulama berbeda pendapat ya menamakan Fatihah ini wajib apa kagak? Kan sembahyang sunnah. Masa sih sembahyang sunnah Fatihah wajib gitu. Jadi Fatihahnya bagaimana? Oh kata sebagian ulama yang kofal katakan tetap dinamakan wajibah. Kalau Sahibul Qadhi Husain tusama sarton. Oh bukan wajib syarat. Ya syaratnya harus baca Fatihah kalau sholat sunnah. Itu. Kalau itu sama ruknan selain keduanya mengatakan rukun Fatihah. Wal adar ini lebih jelas. Wal ajizu dan bermula orang yang lemah anil Fatihati daripada baca Fatihah. Bagaimana orang kalau nggak bisa baca Fatihah? Orang lemah ya. Orang baru masuk Islam gitu ya nggak bisa baca Fatihah. Orang reman baru sadar umur 50 tahun mabok udah orang kebeli lagi minuman keras. Dia tobat. Membayang dulu ngaji nggak waktu kecil orang pernah ngaji pisan Fatihah bisa nggak Fatihah apaan sih orang paham nggak Fatihah nggak tahu di orang Islam udah 50 tahun nggak tahu Fatihah apaan kayak kita orang ngaji sekolah doang sama TK gitu. Fihada pada ini kulis seluruhnya yati melakukan dia bibar dia dengan ganti Fatihah. Yaudah kalau nggak bisa baca Fatihah ganti aja sama selain Fatihah ya. Orang Fatihah aja orang bisa apalagi selain Fatihah suruh ganti katanya. Fayaqra'u biqadriha maka dia membaca seukuran Fatihah min ghairiha daripada selain Fatihah minal Quran daripada Quran. Kalau nggak bisa baca Fatihah baca dah surat yang surat Fatihah apa bisa nggak? Qul
juga orang bisa, Palak nggak bisa juga, Anas juga nggak bisa. Ya orang Fatihah aja yang wajib baru bisa, yang viral, surat yang viral kan Fatihah, orang bisa apalagi surat yang lain. Redal, apalagi Redal baru denger. Gimana itu? Katanya di sini ya, kalau nggak bisa fa'ilam yusin, maka jika tidak bagus dia tidak bagus nggak bisa, nggak semenggah fa'ilam yusin itu. Ata biqadriya, maka dia ada mendatangi dengan ukuran Fatihah minal azkar, daripada zikir. Ya udah baca zikir aja dah, zikir apa yang bisa? Tasbih kayak tasbih, tahlil, wa ghairima, dan selain keduanya. Baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, bihamdihi, subhanallahil azim, subuhun kudusun rabbul maghfir, subhanallahil hayyul qayyum, subhanalladzi la yamutu wa la yamutu abada. Baca syukuran Fatihah, kata Reman, ya itu lagi gua. Lagi puyakan. Bisa. Supaya kagak bisa semua. Iya. Bagaimana fa'ilam yusin say'an, maka jika tidak semenggah banyak artinya. Fa'ilam yusin, maka jika tidak semenggah say'an, sama sekali. Orang bisa pisang gitu. Ya. Waqafa, maka diem bae dah. Orang mau ngapain? Diem di situ. Biqadril Fatihati, dengan ukuran Fatihah. Biasanya kalau orang baca Fatihah berapa detik? 15 detik. Ya udah lu diem 15 detik. Itu. Diem gitu. Sumayar kau, kemudian ruku. Enak banget ya sembahyang. Kata siapa sembahyang susah? Aku pengen pas sembahyang tapi baru bisa apa? Udah sembahyang aja. Bagaimana? Diem. Ukuran orang berdiri berapa gitu? Ruku. Ya kalau gerakan mah kan bisa ngeliat gitu. Ruku. Bacaan mah kadang-kadang susah. Udah diem baik gitu. Wallahu a'lam. Ya, saya supaya Faslun, bermula ini pasalah basa bil jam'i baina suwarin fi raq'atin wahidatin. La basa, tidak ngapa-ngapa. Apa-apa ya. Bil jam'i, dengan dikumpulkan antara beberapa surat di dalam satu rakaat. Sembayang satu rakaat, suratnya dikumpulin, ada 3 surat, 4 surat boleh. Bukan satu surat ya. Iya. Bisa baca ya araital sama inna ataina gitu. Ya, alam taro ditemenin sama lihilapi boleh. Karena di sana pas masih banyak yang komat di sana kan, masih banyak yang wudu, udah komat baik kayak tadi tuh. Baca surat panjang orang hafal. Itu aja baca dari kuliah, ijazah, tabat, kulhu, falak, anas gitu. Sambil nungguin dia yang wudu gitu. Boleh enggak apa-apa ya. Bahkan sabata, maka subut itu telah sahih, telah akurat ya. Fi dalam sahih Bukhari Muslim, sahihaini, 2 sahih, maksudnya Bukhari Muslim, min hadis Abdullah bin Mas'ud, daripada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala, berkata Abdullah bin Mas'ud, laqad araftun nadhaira, sungguh aku telah mengetahui akan beberapa contoh. Nadhair itu contoh ya. Alatikana, yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrinu bainahuna, menyertai antara nadhair. Rasulullah tuh contoh dah, udah nyatain bayang tuh berapa kemarin itu kan, baca surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah gitu ya. Punya panjang dikumpul lagi semuanya. Ya boleh. Pada kara istrina suratan minal mufassal, maka menyebut Nabi Abdul Mas'ud akan 20 surat daripada mufassal. 20 surat yang mufassal lagi, yang panjang-panjang tuh ya, dari surat Tabarok tuh Al-Mulk sampai juz amma, 2 juz rakaat pertama ya, 20 surat. Kullu suratin fi rakaatin, tiap-tiap 2 surat di dalam 1 rakaat ya, 2 surat 1 rakaat. Waqad qadamna, dan sungguh telah kami dahulukan an jama'atin salat, dari sekelompok salat, qiraatul khatmah fi rakaatin wahidatin, membaca Quran sekali hatam di dalam 1 rakaat. 1 kali hatam pun. Berapa surat tuh? 114 surat 1 rakaat ya. Apalagi dibang 2-3 surat boleh, jangan komplain ya. Ini gaya baru nih 3 surat sekarang. Gaya baru, dulunya berpaham. Yang udah ngaji dia kayaknya. Faslun, bermula ini 1 pasal, ajma'al muslimun, sepakat ulama muslimin, alas tibabil jari, di atas sunahnya jahri, sunahnya keras, bil qiraati, dengan baca Quran di sholat subuh, di dalam sholat subuh.
Sholat subuh sunnah ya, kerasin suaranya. Wal Jumat, wal idaini, wal aulayaini, dan 2 rakaat yang pertama minal maghrib wal isya, wa fi sholati taraweh, wal witir akbar, witir setelah taraweh sunnah keras semua. Wa hadza mustahabun, ini sunnah lil imam, bagi imam keras. Wal munfarid, orang yang sembahyang dewek-dewek, bima yanfadu minha, dengan apa yang dia dewek-dewek dengan sholatnya itu, daripada itu semua tadi di atas tuh. Wa amal makmum, adapun makmum fala yajarum, maka jangan keras. Makmum jangan ya, bil ijma, sepakat tuh. Wa yusanul jaru fi sholatil kusufi qamari, dan disunahkan keras di dalam sholat gerhana bulan, karena malam keras kalau gerhana bulan. Kalau gerhana matahari wala yajharu, jangan keras fi kusufi syamsi, di dalam gerhana matahari. Kalau gerhana matahari mah siang-siang pelan kayak johor, nggak usah keras-keras kayak semayang ini, nggak usah. Wa yajaru fil istisqa, dan keras di dalam sholat minta hujan, hujan keras. Wala yajaru fil janazati, dan jangan keras-keras di dalam sholat jenazah. Ila suliyat bin nahar, kalau disembayangin jenazah di siang hari. Kalau sholat jenazahnya siang hari jangan keras-keras. Tapi kalau keras-keras takutnya jenazah ngomong pelan-pelan apa? Gitu kan. Jadi bangun kita kaget semua. Wa qadza fil lail, begitu juga di malam hari, pelan juga malam juga sholat jenazah mah. Al madzhab sahih, al madzhab yang sahih al mukhtar. Wala yajharu fi nawafilna, dan jangan keras di dalam sholat sunnah siang. Sholat sunnah siang mah jangan keras-keras ya. Kecuali yang tadi itu Idul Fitri gitu ya. Iya, istisqa. Selain itu maksudnya kayak qobliyah, ba'diyah, duha ya. Itu mah pelan-pelan aja, jangan keras-keras. Bagi mata karena selain yang kami sebutkan tadi, minal id wal istisqa. Wa khatalafa sabuna, dan berbeda pendapat sahabat kita fi nawafil, pada sholat sunnah malam. Bagaimana? Kalau sholat sunnah malam keras atau pelan? Wal adar annaula yajaru, tapi yang paling jelas mah jangan juga keras, pelan aja malam juga namanya sholat sunnah mah. Wa tsani ana yajaru, yang pendapat kedua suruh keras katanya. Wa tsalitsu, dan bermula yang ketiga, wa wal asawi, itu paling sahih ya, wa qadal qadi, dan dengannya memutuskan Imam Qadhi Husain wal Baghawi, yaqra'u bainal jahri wal isra, bacanya antara keras sama pelan, pertengahan ya. Kita tahajud kamar antara keras. Walau fatatu sholatun bil lail faqad binar, dan seandainya luput akan dia sholat malam, maka dia mengkodoknya itu sholat malam dengan nahar, siang-siang, atau bin nahar, atau sholat siang dia kodok malam. Faqad bil lail, maka dia kodok itu sholat siang di malam hari. Fahal yutab jahri bil israr, maka akan apakah diperhitungkan bil jahri di dalam keras, wal isra dan pelan, waktul fawat pada waktu luput, waktul qadha, apakah waktu qadha itu kalau kita sembahyang johor kita qadanya malam, kita keras atau pelan? Apa ngeliat sholatnya emang sholatnya johor ya pelan gitu, atau kita minta sholat isya qadanya siang-siang habis johor, karena isya keras atau ngeliat waktunya siang, itu gimana? Nah di sini ya, jadi pertanyaan wajhani, di dalam jawabannya 2 pendapat ya. Adharu al-itibar bi waqtil qada, yang paling zahir sih dipakai pegangan, dipakai patokan dengan waktu qada. Lihat waktu qada, berarti kalau johor qadanya di waktu malam berarti keras gitu ya. Kalau sembahyang isya qadanya di waktu zuhur emang siang, berarti pelan. Paham kan? Jadi kalau kita lihat waktu kodok, jangan lihat waktu luput. Kalau waktu luput kan seperti johor luput, emang johor pelan, kodonya malam, ya pelan nanti enggak. Yang dipakai patokan waktu kodok. Kodonya kapan? Waktu kodonya malam, keras. Kodonya kapan? Siang, ya pelan, gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Walau jahara fi maudil israr au asarra fi maudil jari, fa sholatuhu shahihatun. Dan seandainya dia keras di pada tempat pelan, tawan tempat pelan dia mah keras, atau sebaliknya au asar, atau dia pelan di tempat keras, fasolatu soihatun, maka sholatnya tetap sah. Bayang johor kayak main isya keras banget ya, bayang maghrib isya udah kayak main asar pelan, gak ada suaranya, jadi imam pelan banget, gimana itu? Sah sembayangnya. Walakinahu, akan tetapi dia irtakabal makruh,
telah melakukan pemakruhan ya, melakukan pemakruhan. Tapi wala yasjudu lisahwi, tapi nggak perlu sujud sahwi, nggak usah sujud sahwi. Wa'lam anal israr fil qiraati wa takbirati wa ghairi man al-azkar wa ayyaqulahu bihaitsu yasma'u nafsahu. Dan kamu kudu tahu bahwasanya israr, patokannya apa sih israr? Di dalam bacaan Quran, di dalam takbir, saya berdoanya dari zikir, yaitu bahwa seseorang mengucapkan akan itu israr sekira-kira mendengar pribadinya. Kalau dia dengar pribadi namanya israr. Orang samping kanan nggak dengar nih, itu israr namanya ya. Itu katanya wala budda min nutqi, tapi nggak boleh tidak daripada mengucapkan. Tetap diucapin Fatihah mah, tapi jangan sampai kedengaran orang samping, biar masuk kategori israr gitu ya, pelan. Biar itu yasmau nafsu, dengan sekira-kira dia mendengar dewekan baik, nafsu itu dewekan baik, dia dengar dewekan baik. Idza kana soya sam'i, apabila dia normal kupingnya, kalau kupingnya normal ya, kecuali budak, kalau budak mau teriak juga dengar ya. Wala aridolahu, dan tidak ada yang menghalang baginya, nggak ada yang menghalang. Emang sembayangnya di stasiun Sudimara pinggir musola situ, begitu dia lewat ada kereta Indosemen jojok orang kedengeran ya, kalau udah keras banget ya nggak masalah, itu mah itu namanya ada arid, ada penghalang. Ilam yasma nafsu, maka jika tidak dengar dirinya alam tasihah qiraatu, maka nggak sah bacaannya. Baca Fatihah di hati, nggak sah ya baca Fatihah. Orang takbir ada nggak gerak jadinya, nggak Allah kan perlu makhrajul huruf tuh ya, kan makhrajul huruf nggak ada di hati, di mulut. Ketika dia nggak ngucapin itu di mulut, cuma di hati, nggak kedengeran sama kupingnya, itu nggak sah takbiratul ihramnya, nggak sah Fatihahnya, nggak dapat pahala kalau zikir-zikirnya. Walau gairuha, dan juga nggak sah selain Fatihah itu sunnah azkar bila khilaf. Tanpa khilaf lagi, pantau nggak? Tanpa khilaf. Jadi kalau orang ada sembahyang baca Fatihah, takbir ihram, tasyahud di hati, nggak sah, sepakat ulama tanpa khilaf. Faslun, bermula ini satu pasal. Qala ashabuna yustahabul imam fi sholati al-jariyah ayyaskuta arba saktat fi hal qiyam. Disunahkan bagi imam di dalam sholat keras bahwa diem 4 saktah di dalam ketika berdiri. Lagi berdiri imam sunnah 4 kali diem. 1. Ahadidah, bermula yang pertamanya ba'da takbiratul ihrami, setelah takbiratul ihram liyaqra'a. Itu lamnya namanya lam kai itu santri ya, lam kai yang tadi kita ngaji itu siang, agar supaya membaca si imam akan doa wajah tu wajiyah, tawajuh ya, tawajuh itu ada. Jadi kita Allahu Akbar, diem dulu. Untuk apa diem? Tidak napas dah, karena dia mau baca itu wajah tu wajiyah. Jadi kan Allahu Akbar wajah tu wajiyah, jangan itu Allahu Akbar, diem dulu. Untuk apa diem nih? Untuk membaca wajah. Jadi jangan diwasol ya, tapi diwaqaf gitu. Diem satu. Wal yuharrimal ma'mumun ahrama ihrimu wal yuhrimal ma'mumun, dan agar supaya takbiratul ihram si makmum nunggu makmum ihram Allahu Akbar. 2 alasan berhenti. 1, dia wajib kita. 2, nunggu makmum dulu tuh beres takbir biar dapat pahala takbiratul ihram bersama imam. Allah. Sebab ada takbir ihram bersama imam sebelum imam membaca doa iftitah. Jadi kalau bisa jeda dulu, sakta dulu. Gak apa-apa, lama dikit gak apa-apa, nolongin dia nih biar dapat pahala takbiratul ihram bersama imam gitu ya. Kemudian yang kedua wasannya tuh akibal fatihati. Yang kedua setelah baca Fatihah sakatan latifatan jiddan, diemnya lembut sekali, sebentar banget, diemnya sebentar banget, diem tapi sebentar banget. Mana? Baina akhir Fatihah, antara akhir Fatihah wa baina amin. Jadi antara dolin berarti dulu tuh sebentar banget, baru amin, jangan disambung gitu ya. Kan bocah yang rasanya kadang-kadang belum udah amin aja. Bocah namanya. Kita yang udah tua-tua berhenti dulu, imam juga berhenti dulu sejenak. Itu imam berhenti,
Li alla yutawahama, supaya tidak dianggap anak amin minal fatihati, bahwa amin bagian daripada Fatihah. Takutnya anggapannya amin dianggap orang awam Fatihah. Bang nyambung kagak berhenti dulu. Amin itu di luar Fatihah sunah. Wasali satu, dan bermula yang ketiga ba'da amin, setelah amin sakatan tawilah, akan saktah yang panjang. Kalau ini udah kagak ada yang make nih imam gini ya, ini jarang nih saktanya, babnya saktanya sakta tawilah, lama berartinya. Ngapain? Bihaisu yaqra'ul ma'mumun al-fatihati, sekira-kira ukuran membaca si makmum akan Fatihah. Jadi walau dhalin amin, diam dulu. Bagian kasih waktu dia baca Fatihah supaya surat kita didengerin sama si makmum. Kalau kita langsung baca surat kan makmum konsen baca Fatihah, jadi surat kita nggak didengerin gitu ya. Makanya diem dulu. Ngapain tuh selama diem? Apa kita zikir boleh, apa kita baca Quran ya di dalam hati kita tuh, di dalam pelannya kita itu ya. Warabi'atu, dan yang keempat ba'dal farag minas surah, setelah rapi daripada baca surat, yafsilu biya, yang dia menyelang dengan surat, bainal qiraat, antara baca Quran wa takbiratul hawiyyi, dan takbir turun ila ruku, kepada ruku. Jadi bidulakum dinukum waliyadin, berarti dulu baru Allahu Akbar. Jadi jangan lakum dinukum waliyadin Allahu Akbar gitu ya. Jangan, tapi wakaf dulu berhenti. Aslun wallahu a'lam. Kalau ngomongin hukum mah ini ya lama, 3 lembar tuh udah sejam. Kalau ngomongin kemana-mana kita 8 lembar, 10 lembar, tapi ini mau hukum udah dijelasin pelan-pelan ya. Mudah-mudahan tambah ilmu manfaat ya. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an, salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Wal Qur'an wal Qur'an wala
la musaddaqun alaman a'radal Qur'an salatullahi wassalam alaman uhiyal Qur'an salatullahi wassalam alaman uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa syafa'atin minal Qur'an hasanullah jinana munzilil Qur'an faya ilahana naj'alna minal ahli fil Qur'an wa zidna ilman nafi'an bima 'allamtana al-Qur'an salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa wasi' ma razaqtana kama qad ahadal Qur'an amitna bi husnil khitam ma'al qabuli bil Qur'an wa salli summa sallimi wa hamdan hadamal Qur'an wa salli summa sallimi wa hamdan hadamal Qur'an salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbihi dawil Qur'an Allahumma hamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahman Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa asrafan nahar waj'al lana hujjatan ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah wa ni'ami wa ibadah mazidah wa